Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Seperti yang sudah terlihat pada slide pertama, kelompok kami mendapatkan tema Persepsi Multikulturalisme Masyarakat Terhadap Hukum dan HAM. Judul proyek PKN kelompok kami yaitu Pelanggaran HAM Terhadap Kelompok Minoritas. Sebelum membahas lebih lanjut, teman-teman semua tahu tidak apa itu multikulturalisme, hak asasi manusia, kelompok mayoritas dan minoritas? Kalau belum tahu, yuk kita bahas satu persatu. Sesuai pada penjelasan, multikulturalisme berasal dari kata multi dan kultural. Bisa kita pahami dari asal-usul katanya, multi yang berarti banyak dan kultural yang berarti budaya. Multikulturalisme merupakan istilah yang digunakan untuk menjelaskan pandangan tentang ragam kehidupan di dunia, atau kebijakan kebudayaan yang menekankan tentang penerimaan adanya kebudayaan, kebinekaan sebagai realitas utama dalam kehidupan masyarakat, yang menyangkut nilai-nilai, sistem sosial budaya dan politik. Singkatnya, multikulturalisme adalah pemahaman terhadap keberagaman budaya yang ada dalam suatu wilayah tertentu. Sesuai penjelasan, hak asasi manusia atau singkatan dari HAM adalah seperangkat hak yang melekat pada seseorang sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa, yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara. Terdapat beberapa prinsip-prinsip HAM, yaitu prinsip kesetaraan atau equity, prinsip martabat atau dignity, dan prinsip atau humanity. Jadi, pada prinsip kesetaraan atau equity, di mana prinsip ini menyangkut kesetaraan, keadilan, non-diskriminasi, terbukanya kesempatan setiap orang untuk berpartisipasi. Seperti yang kita ketahui, Indonesia merupakan negara yang sangat beragam. Dapat dilihat dari segi penduduk, kekayaan alam, wilayah yang luas, serta kekayaan budaya dan bahasanya. Hal inilah yang menjadikan Indonesia sebagai negara multikultural. Akibat dari adanya multikulturalisme tersebut, terjadilah pembelahan kelompok, yaitu kelompok mayoritas dan minoritas. Sesuai penjelasan, kelompok mayoritas yaitu kelompok yang jumlahnya lebih banyak dibandingkan kelompok lain. Sedangkan kelompok minoritas yaitu kelompok yang jumlah pengikutnya lebih sedikit dibandingkan kelompok lain. Kelompok minoritas ini cenderung tidak dilibatkan dalam segala pengambilan keputusan publik dan juga rentan terhadap penindasan yang dilakukan oleh kelompok mayoritas. Keanggotaannya memiliki karakteristik etnis, agama, ras, dan sebagainya. Contoh kasus pelanggaran hak asasi manusia terhadap kelompok minoritas yang pernah terjadi di Indonesia. Yang pertama ada diskriminasi agama. Kasus keluarga selamat yang ditolak tinggal di Bantul karena berbeda agama yang terjadi pada tanggal 2 April tahun 2019. Selamat Jumiarto bersama istri dan kedua anaknya yang ditolak mengontrak di Dusun Karet, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta karena beragama non-Muslim. Berdasarkan pada aturan dusun setempat bahwa pendatang non-muslim tidak diizinkan tinggal di sana, tetapi pada akhirnya masalah itu bisa diselesaikan dengan perdamaian. Bapak Lukman Hakim yang menjabat sebagai Menteri Agama pada tahun 2019 menyebutkan, pada hakikatnya tidak boleh ada larangan perbedaan etnis, suku, bahkan agama untuk tinggal bersama-sama di seluruh wilayah Indonesia. Ia menambahkan realitas keberagaman yang terjadi di Indonesia ini tidak hanya dimulai tahun ini atau tahun lalu, tetapi sudah sejak ratusan tahun lalu. Hal yang bisa dilakukan untuk lebih melindungi kelompok minoritas dalam pelanggaran HAM dan juga dalam upaya penegakan HAM yaitu dengan memberikan perlindungan secara internal, misalnya dengan memberikan perayaan hari besar keagamaan, penggunaan bahasa daerah di seluruh wilayah di Indonesia, membangun tempat ibadah, semua agama di Indonesia tanpa terkecuali, membuat peraturan dan perundang-undangan yang melindungi HAM, memberikan edukasi kepada masyarakat tentang HAM, dan membuat lembaga penegak dan perlindungan HAM. Kesimpulan dari video ini mengenai pelanggaran hak asasi manusia terhadap kelompok minoritas adalah masyarakat multikultural merupakan masyarakat yang terdiri atas berbagai macam suku yang masing-masing memiliki nilai kebudayaan yang berbeda.
Keberagaman pada suatu negara juga rawan terjadi pelanggaran hak asasi manusia terhadap kelompok minoritas. Contoh bentuk dukungan yang dapat dilakukan oleh warga masyarakat dalam upaya penegakan hak asasi manusia adalah memberikan kepercayaan kepada pemerintah dalam menegakkan hak asasi manusia melalui pengadilan hak asasi manusia. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dan kekurangan dalam video ini. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.